Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Zulfikri Fauzan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita langsung saja. Pertama, saya akan membahas latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Terdapat sekitar 17.504 pulau besar dan kecil. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Tak heran banyak orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia baik untuk melanjutkan studi, bekerja, ataupun hanya untuk sekedar berwisata. Hal ini membuat mereka menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Terbukti banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Next, pembahasan BIPA. Apa sih BIPA itu? Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pembelajaran BIPA dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat pemula atau novice, tingkat menengah atau intermediate, dan tingkat mahir atau advanced. Di dalamnya terdiri atas 4 kompetensi kemampuan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Sejarah dan perkembangan BIPA. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sementara, perintisan BIPA itu tersendiri ada sejak 1990-an. Kemudian pada tahun 1999-an dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan potensial. Dengan demikian, besar harapan bahasa Indonesia untuk menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan, karena bagaimanapun juga bahasa merupakan alat yang penting, terutama sebagai alat berkomunikasi. Pada Kongres Bahasa Indonesia 4, yaitu pada tahun 1993, perkembangan BIPA di luar negeri sangat terlihat adanya keragaman motivasi sosial dan politik, seperti yang sering kita lihat dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, universitas, kerjasama internasional, orientasi pengajaran, penyediaan materi ajar, dan manajemen pelatihan. Perkembangan BIPA di luar negeri ini khususnya di Korea, Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia. Akan tetapi, sebagian besar pembelajaran BIPA adalah dari Korea. Sifat pembelajaran BIPA yang melibatkan penutur asing ini membuat kebanyakan kegiatan pembelajaran BIPA berlangsung di luar Indonesia. Minat penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia memang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan seperti tujuan politik, ekonomi, perdagangan, seni budaya, wisata, maupun pendidikan. Kedudukan BIPA bagi pembelajaran asing. Kedudukan BIPA bagi pembelajaran asing adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemerolehannya dilakukan setelah menguasai bahasa pertama. Suyatna dalam Pratiwi pada tahun 2008 halaman 10 berpendapat bahwa orang asing mempelajari bahasa Indonesia dengan tujuan bermacam-macam, dari sekedar berkomunikasi untuk keperluan sehari-hari seperti berbicara dengan supir, menawar barang, sampai penguasaan bahasa Indonesia yang bersifat resmi.
seperti mengikuti kuliah atau mengajarkan bahasa Indonesia. Menuju bahasa internasional. Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menegaskan, melalui diplomasi lunak, Indonesia ingin meningkatkan jati diri, meningkatkan martabat bangsa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bagi penutur asing di luar negeri. Pada 2045, imbuhnya tahun di mana target pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Letak geografis Indonesia, populasi penduduk, keindahan alam, banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi, serta kebudayaan dan keseniannya yang beraneka ragam yang tidak dimiliki negara lain menjadi beberapa alasan yang menyebabkan banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA bisa dijadikan ajang untuk mempromosikan Indonesia ke kancah internasional. Sekarang fakta menarik bahasa Indonesia. Melansir dari Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3. Wow, setelah Jepang dan Mandarin. Sebuah pencapaian besar, bukan? Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Menurut Kemenlu Republik Indonesia, pada diplomasi nomor 106 tahun 10, ada setidaknya 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan pengajaran BIPA ke arah yang lebih profesional. Untuk itulah setiap 3 tahun sekali APBIPA menyelenggarakan konferensi internasional. BIPA dapat diibaratkan seperti bayi yang baru lahir dan perlu didewasakan secara profesional dengan tanggung jawab keilmuan semua pihak. Karena itulah, untuk memastikan bahwa BIPA dapat dikembangkan tidak hanya sistematis tapi sekaligus responsif terhadap keperluan pembelajar, maka diperlukan telaah dan penataan yang seksama terhadap pola tutur esensial yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, BIPA adalah program pengajaran bahasa Indonesia khusus untuk penutur asing. Pengajaran BIPA tidak hanya dirancang untuk program pengajaran bahasa Indonesia saja, tapi pembelajaran diharapkan belajar budaya Indonesia sehingga mereka bisa memahami beraneka macam budaya Indonesia. Dengan demikian, tujuan utama program pengajaran BIPA yaitu bukan hanya belajar tentang bahasa, tetapi lebih luas dari itu, yaitu untuk belajar berbahasa dan memahami ragam budaya masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA bisa dijadikan ajang untuk mempromosikan Indonesia ke kancah internasional. Saran dari saya, seiring dengan pentingnya keberadaan Indonesia di mata dunia, kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaganya dan memperkenalkan memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang baik. Bahasanya sopan dengan tutur yang kata bahasa yang kita sampaikan kepada warga negara asing, agar mereka dapat memahami bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang luar biasa, baik dalam keindahan alamnya, keanekaragaman budayanya, serta keragaman bahasanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensinya.